Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita sampai di hadis nomor kira 572 wa Nabi Sa'idin itu. Ya. Jadi silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami, dari puasa yaumaini, pada dua hari. Yaumil fitri, pada hari Idul Fitri, wa yaumin nahri, dan pada hari Idul Adha. Muttafaqun alaih. Baik. Ini masih dalam kitab Siyam, pembahasan puasa, dan kita pada pembahasan hal-hal yang terlarang atau puasa-puasa yang dilarang. Maka hadis yang berikutnya, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. Hadis 572, qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an siyami yaumaini, dari puasa pada dua hari. Nah, dua hari itu apa? Tafsirannya adalah yaumil fitri, yang pertama satu hari Idul Fitri, wa yaumin nahri, dan yang kedua satu hari Idul Adha. Yaumin nahr itu Idul Adha. Ya, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Maka dua hari ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa kok dilarang? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama, karena dua hari ini adalah dua hari raya. Ya, dan hari raya itu identiknya apa? Seneng-seneng, mangan-mangan, gitu kan. Makanya tidak layak ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuat khusus untuk kaum muslimin hari raya yang bisa bersenang-senang, makan-makan, kok kita malah apa? Puasa. Jadi agama Islam itu agama yang ideal. Dalam artian ideal itu apa namanya? Ibadah ya ibadah, tapi juga ada waktunya untuk istirahat. Ya, dalam artian untuk rohah, untuk mengistirahatkan jiwa dan seterusnya. Tapi apa faedahnya dari hadis ini? Hadis ini ya memberikan faedah. Faedahnya apa? Diharamkan puasa pada hari Id. Diharamkan puasa pada hari Id. Ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu apa? Poso poai haram. Ya. Mau puasa qadha Ramadan, mau puasa sunnah, mau puasa kafaroh, pokoknya puasa apapun, maka mutlak di dua hari raya diharamkan. Dan bukan cuma diharamkan, kalau tetap puasa tidak sah, diharamkan dan tidak sah. Nah, itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Dan kalau misalkan ada orang nadar, saya nadar, apa nadarnya? Saya tak puasa pada Idul Fitri, nadarnya tidak dianggap, karena tidak ada nadar kalau dalam kemaksiatan. Baik. Lanjut. Hadis selanjutnya. Wa an Nubaisyah al-Hudali, dari Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin, adalah hari-hari makan, wasyurbin, dan minum, wa dzikrin lillah, dan berzikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Muslim, hadis riwayat Muslim. Dibaca sekalian hadis berikutnya 574. Hadis berikutnya, wan Aisyah wa Ibnu Umar, dari Bunda Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, mereka
mereka berkata, lam yurakhas, tidak ada rukhsat. Fi ayyami tasyriki, pada hari tasyrik, ayyusamna, untuk dipuasai. Untuk dipuasai, illa kecuali liman, bagi orang yang lam yajidil hadiah, tidak memiliki tidak memiliki hadi itu apa namanya? Hewan dam haji itu. Hewan dam haji. Iya. Lam yajidil hadiah, tidak menjumpai hewan apa? Dam haji. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya hadis 573 dan 574 kita jadikan satu karena ini bahas puasa hari tasyrik. Hadis yang 573, qala wa an Ubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa saja? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini namanya hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha, itu namanya hari tasyrik. Ya, termasuk ada yang disebut dengan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Maka beliau mengatakan hari tasyrik itu ayyamu aklin, adalah hari untuk makan, wasyurbin, dan minum. Maksudnya ya bukan untuk puasa. Ya. Wa dzikrin, dan mengingat lillahi, terhadap Allah azza wajalla. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis yang berikutnya 574, wa an Aisyah. Nah, ini lebih jelas, hadisnya Aisyah lebih jelas, mengatakan tidak untuk puasa gitu kan. Dari hadisnya Sayyidah Aisyah, wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, keduanya mengatakan, lam yurakhas, tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan, dalam artian tidak boleh. Tidak boleh. Apa itu yang tidak boleh? Fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik, an yusomna, untuk dipuasai. Jadi hari-hari tasyrik tidak boleh untuk puasa. Apakah mutlak? Illa. Nah, ada illa itu berarti ada pengecualian. Pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa, kecuali liman, bagi orang yang lam yajid, tidak mendapati al hadiah, hewan denda haji atau hewan dam haji. Nah, apa hewan dam haji itu? Dalam ibadah haji itu ada hal-hal yang apabila dia diterabas atau dikerjakan, konsekuensinya dia harus membayar denda. Konsekuensinya dia harus apa? Membayar denda. Ya. Dendanya apa? Ya dendanya macam-macam. Dan diantara salah satu bentuk dendanya atau diantara dendanya adalah menyembelih hewan. Menyembelih hewan apa? Ya, menyembelih kambing satu. Pokoknya yang cukup untuk kurban. Nah, diantaranya contohnya apa? Contohnya orang yang hajinya tamattu. Haji tamattu itu apa? Haji tamattu itu kalau misalkan orang dari Indonesia kemudian pergi ke Saudi, kemudian di sana dia ihram. Ya, entah itu di Madinah ya atau di mana. Dia ihramnya umroh, niat umroh. Kemudian budal nang Mekah, umroh, tawaf, ya. Kemudian sa'i, ya. Kemudian dia motong rambut, mencukur. Wis akhirnya tahallul, selesai umroh. Terus marono ngenteni nanggone Mekah. Ngenteni kapan? Ngenteni tanggal-tanggal haji. Baru ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, dia ihram lagi. Nah, haji tamattu ini konsekuensinya dia harus bayar denda. Dia harus bayar apa? Denda. Dendanya apa? Dendanya yaitu menyembelih hewan. Nah, kalau misalkan nggak ada hewan untuk disembelih atau dia nggak punya uang untuk beli hewan kayak senilai hewan kurban ya, maka dia boleh berpuasa 10 hari. Ya. 3 hari waktu dia haji dan 7 hari ketika pulang di rumah. Nah, ketika dia haji itu kan waktunya terbatas. Maka puasa untuk membayar denda haji ini boleh dikerjakan meskipun di hari tasyrik. Ya. Nah, ini memang dimaksud kecuali orang yang tidak mendapati hadi. Ya, tidak mendapati apa? Hadi. Ya. Maka diperbolehkan, ya, mafhumnya adalah diperbolehkan puasa di hari tasyrik. Maka di sini dua hadis ini memberikan pelajaran pada kita.
Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama, termasuk hari yang diharamkan untuk puasa adalah hari tasyrik. Hari tasyrik. Dan juga tidak sah puasa di hari itu. Dan juga tidak sah di hari itu. Yang dibahasakan, nah berarti ini 5 hari ya. Tadi 2 hari raya, kemudian ditambahi 3 hari tasyrik. Ini kalau dalam bahasa fikih, ini disebut hari-hari yang tidak menerima puasa. Soalnya wong poso nang kono nggak iso, nggak sah. Ya. Maka hukum asalnya diharamkan puasa pada hari tasyrik dan juga tidak dianggap sah puasanya. Ya. Pelajaran kedua, berlandaskan hadisnya Aisyah dan sahabat Ibnu Umar, para ulama mengatakan, kecuali orang yang puasa untuk bayar denda haji. Kecuali orang yang puasa untuk bayar denda haji, maka boleh puasa meskipun di hari tasyrik. Dan ini pendapat banyak dari kalangan ulama. Ya, termasuk qaul qadimnya Imam Syafi'i. Termasuk qaul qadimnya apa? Imam Syafi'i. Ya. Makanya Imam Ahmad juga berpendapat boleh kalau dia bayar apa denda haji. Boleh puasa di hari tasyrik. Jadi diperbolehkan bagi orang yang untuk membayar denda haji. Tapi Imam Syafi'i pendapat terbaru mengatakan tidak boleh. Masih membayar. Ya, masih apa untuk bayar. Dan itu pendapat terbarunya namanya qaul jadid. Jadi di sini ada 2 pendapat ulama. Tapi zahir hadis memang terlihat bahwasanya kalau hari tasyrik itu memang hukum asalnya nggak boleh, kecuali apa? Kecuali kalau dia mau bayar denda haji, maka boleh puasa di hari tasyrik. Ya, boleh puasa di hari tasyrik. Baik. Ya karena kan lumayan sulit ya. Orang ihram untuk haji itu biasanya kalau daerah Mekah sih tanggal 8 itulah, tanggal 8 itu sudah bisa. Tanggal 8 ikon nanti hari Mina kan, tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 itu hari Arafah, ya kan? Berarti cuma dapat 2 hari saja kan? Kan kudu telu kan, waktu ihram kudu telu. Habis itu tanggal 10 wis hari raya. 11, 12, 13 itu hari Mina. Wong wis tahalul wis buyar kabeh. Maksudnya masuk kate ngenteni nang Mekah, maksudnya gitu. Ya, kalau mau puasa yang enggak hari raya dan juga hari tasyrik, puasa sejak tanggal 7. Dia ihramnya dului. Disi ihram haji ini disi tanggal 7, 8, 9. Itu. Tanggal 7, 8, 9. Fa'ala kulli hal, ya, jadi untuk hadisnya sahabat Aisyah dan Ibnu Umar itu tentang apa? Orang yang bayar denda haji, maka banyak dari kalangan ulama yang membolehkan kalau mau bayar denda haji dengan puasa 3 hari itu. Kecuali pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, dan ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu taala alam. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dia bersabda, la takhussu, tidak dikhususkan. Jangan. La takhussu, jangan kau khususkan. Lailatul Jum'ati, malam pada hari Jumat, dengan salat. Min bainil layali, di antara malam-malamnya. Wala takhussu, dan janganlah kalian khususkan yaumal jumu'ati, hari Jumat, bisyamin, dengan puasa. Min bainil ayyami, di antara siang-siangnya. Illa, kecuali ayyakuna, engkau jadikan. Illa ayyakuna, kecuali ada. Illa ayyakuna, kecuali ada. Fi saum, atau dia ada gitu ya, orang itu ya. Illa, kecuali ayyakuna, dia ada. Fi saumin, pada dalam puasa, yasumuhu, yang biasa berpuasa, ahadukum, salah satu dari kalian. Iya. Muslim, hadis riwayat Muslim. Yakunu ahadu, isim kanannya mburi ya berarti. Yakunu ahadukum itu fi saumin ya semua gitu. Ya, makanya bukan dia ada berarti ahadukum, salah satu dari kalian. Jadi illa, kecuali anyakuna, ada gitu ya, dan seterusnya. Rawi Muslim, hadis berikutnya dibaca sekalian, kan sama.
Wan wa idhan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga qala, beliau berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna, janganlah berpuasa ahadukum, salah satu dari kalian, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, illa, kecuali an yasumu yauman qablahu, kecuali berpuasa satu hari sebelumnya, au yauman, atau satu hari ba'dahu, setelahnya, muttafaqun alaih. Baik, hadis berikutnya 575. Qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la takhussu, janganlah kalian mengkhususkan Lailatal Jumu'ati, malam Jumat, biqiyamin, dengan salat tertentu. Dengan salat tertentu. Min bainil layali, dari atau di antara malam-malam yang lain. Maka ini larangan dari Nabi. Maka kalau misalkan orang membuat sholat tertentu, sholat apa lagi? Sholat malam Jum'ah misalkan, ya, atau sholat apalah misalkan, maka ini kebid'ahan, nggak boleh, hal yang baru, bahkan dilarang oleh Nabi SAW, menyalahi syariat. Wala takhusu, dan jangan khususkan yaumal Jum'ati, hari Jumat itu biasiamin, dengan puasa tertentu. Dalam artian puasa tertentu, memang nyengojo ngenteni dina Jumat, poso nih dina Jumat tok. Kemis gak poso, Sabtu nih gak poso. Maka dilarang oleh Nabi. Min bainil ayyam, dari diantara hari-hari yang lain. Illa, kecuali an yakuna, ada fi saumin, dalam satu puasa, ya sumuh, yang dia biasa puasa. Ahadukum, salah seorang dari kalian. Namanya, kecuali salah seorang dari kalian sudah biasa puasa, kemudian kok ketepaan dina Jumat. Misalnya puasa Daud, akhirnya pas ketepaan puasa hari Jumat puasa, ya sudah puasa, nggak masalah. Itu maksudnya. Hadis 576 kita baca karena semakna, memiliki faedah yang sama. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah aidan juga radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasummanna, jangan puasa. La yasumanna, jangan puasa, ahadukum, salah seorang dari kalian, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Illa, kecuali an yasuma, dia puasa, yauman, satu hari, qablahu, sebelumnya, atau yauman, puasa satu hari, ba'dahu, setelahnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dua hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Ya. Pelajarannya adalah hukum asalnya dimakruhkan puasa hari Jumat. Hukum asalnya dimakruhkan puasa hari Jumat. Ya. Kecuali, ya, ada pengecualian. Kecuali, ya, kecuali ya, kalau hari Jumat bertepatan dengan puasa rutinnya. Hari Jumat bertepatan dengan apa? Puasa rutinnya. Ya. Kecuali itu yang pertama. Atau yang B, ya, atau dia puasa hari Jumat plus hari Kamisnya atau plus hari Sabtunya. Jadi bukan cuma hari Jumat. Jadi ya dikecualikan apa? Kecuali kalau misalkan bertepatan dengan kebiasaan puasanya, atau bertepatan, atau dia puasa hari Kamisnya plus hari Jumat, atau hari Jumat plus hari Sabtu. Maka ini boleh. Ya. Maka selain itu, ya, maka hukum asalnya dimakruhkan, mengkhususkan hari Jumat saja untuk ibadah puasa, maka tidak diperbolehkan. Pelajaran berikutnya, ya, di luar puasa juga dimakruhkan atau dilarang mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu. Dengan sholat tertentu. Nah, ini dimakruhkan. Ya. Meyakini bahwasanya ada keutamaan dibanding malam-malam yang lain. Ya. Aku tak sholat witir tapi malam Jumat tok misalkan. Meskipun sholat witirnya boleh, tapi ini sudah mengkhususkan malam Jumat. Maka ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi keyakinan yang termasuk keyakinan yang salah. Sebagian masyarakat meyakini bahwanya kalau malam Jumat ahli kubur mulai nang. Maka ini enggak difahami, ya, dalam artian enggak dibahas oleh para fuqaha, dan ini termasuk hal yang tidak dibenarkan dalam akidah. Ini pelajaran akidah.
Ya. Tapi Allah taala alam, lanjut. Hadis nomor 577 wa anhu aidan dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idzan tasafa sya'banu jika telah pertengahan Sya'ban Idzan tasafa sya'banu ta sya'banan ngono. Sya'banu ya. Terus jika Sya'ban menjadi setengah fala maka jangan tasumu kalian berpuasa. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh Imam wa istankarahu ini maksudnya dan mengingkarinya Imam Ahmad. Hadis berikutnya wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan juga anna Rasulullah SAW kalau beliau bersabda idzan tasafa jika masuk pertengahan Sya'ban bulan Sya'ban. Dalam artian kalau Sya'ban sudah masuk pertengahan, sudah masuk tanggal 16 gitu maksudnya, sudah masuk pertengahan kan? Fala tasum maka jangan puasa. Rawahu al-khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5. Wastankarahu Ahmad dan mengingkari, maksudnya mengingkari kesahihan hadis ini gitu ya. Imam Ahmad. Tapi yang lain mensahihkan juga, yang lain mensahihkan selain Imam Ahmad. Maka hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Hukum asalnya ya. Diharamkan puasa jika sudah memasuki pertengahan Sya'ban. Hukum asalnya diharamkan puasa jika sudah memasuki pertengahan apa? Sya'ban. Ya. Kecuali, nah, ada pengecualian. Oh, mutlak enggak. Kecuali dia dikecualikan apa? Kecuali kalau dia memang sudah biasa puasa. Ya, dalam artian bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dikerjakan. Ya. Atau dia sambung dengan puasa sebelum pertengahan Sya'ban. Misalkan apa? Tanggal 15 dia puasa. Kemudian tanggal 16-an harusnya sudah apa? Sudah masuk pertengahan. Dia puasa juga. Apakah nggak boleh yang tanggal 16? Boleh. Kenapa? Disambung dengan hari sebelum pertengahan Sya'ban. Maka maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini diperbolehkan. Ketika apa? Ketika disambung dengan hari sebelum apa? Hari sebelum masuk pertengahan Sya'ban. Tapi kalau tidak seperti itu, dia memang nunggu pertengahan Sya'ban kemudian baru puasa, nggak boleh, diharamkan. Berjalan terus apa hadis ini? Baik, lanjut. Wa anis Sama'i binti Busrin Sama'i binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumu jangan kalian berpuasa yaumas sabti pada hari Sabtu illa kecuali fima pada apa yang ifturidha difardukan hukum atas kalian fa'ilam maka jika tidak yajib menyembelih ahadukum salah satu dari kalian illa kecuali lahak niki lho. Liha ta lahak nang ngono. Itu mriki lahak. Laha inabin itu apa ya? Kulit pohon. Ngerti wite apa jenenge? Ngerti wite anggur ya? Ikan kadang ngelontok kayak wite jambu. Nah, itu kelontokane itu namanya. Kelontokane sing tipis lho namanya liha. Jadi kulit pohon anggur. Garing ngelentek. Ya, kulit pohon anggur. Illa laha inadin kecuali kupasan kulit pohon anggur. Au'uda atau ranting sajaratin pohon falyamdugha niki napa? Hendaknya dia kunyah hal itu. Hendaknya dia mengunyahnya. Iya. Nanti ojo sampai poso gitu. Masih awakmu mek nemu kulite iku mang cek iso batalno pangan gitu. Nanya gitu. Rahul khamsah diriwayatkan oleh Imam wa rijaluhu thiqatun dan orangnya thiqah. Perawinya. Rijal itu perawi. Dan perawinya terpercaya. Illa kecuali annahu muttaribun kecuali dia bahwasanya hadis itu muttaribun goncang waqad dan suhu angkarahu mungkarinya Imam Malik waqala Abu Dawud dan berkata Abu Dawud huwa mansukh dia dinasakh
Hadis itu dia. Dibaca hadis berikutnya sekalian karena sama. Hadis berikutnya wa an Ummi Salamah dan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau aktsara yang paling banyak ma yasumu berpuasa minal ayami pada hari yaumus sabti pada hari Sabtu wa yaumul ahadi dan pada hari Minggu. Karena yaqulu dan ma tadi berarti apa? Berpuasa. Mayasumu tadi loh. Tidak, ma di situ tidak artinya. Tidak. Nah, karena aksara mayasum, pokoknya sebagian besar Nabi tidak berpuasa, gitu. Karena aktsara ma yasumu sebagian besar Nabi tidak berpuasa. Minal ayyami yaumus sabti dari hari-hari pada hari Sabtu, wa yaumul ahadi dan hari Ahad. Wa kana yaqulu dan adalah beliau bersabda, innahuma semuanya keduanya yauma idin, keduanya adalah hari Id lil musyrikin bagi orang-orang musyrik wa ana dan aku menginginkan an ukhalifahum untuk menyelisih mereka. Oh, astagfirullah. Ya Yandri, afwan. Maaf. Ini ma-nya bukan ma tidak ya? Iya, memang berpuasa. Iya. Berarti maksudnya aksarul ladzi ya. Justru Nabi itu berpuasa pada hari Sabtu. Iya, banyak puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu dan Ahad. Karena keduanya adalah hari Id bagi orang musyrikin, aku ingin menyelesaikan. Akhirnya Nasai mengeluarkannya Nasai Wasahabu bin Khuzaimah dan misalnya Ibnu Khuzaimah wa hadza lafzuhu dan ini adalah lafadznya. Baik. Berikutnya Qala musannif rahimahullah taala hadis ke 578. Qala wani Somma binti Busr dari Somma binti Busr radhiyallahu taala anha. Perempuan itu ya Somma itu. Bende anak wedok jeneng Somma. Somma. Anna Rasulullah sallam qala beliau berkata, "La tasumu janganlah kalian puasa yaumas sabti pada hari Sabtu, illa kecuali fima di dalam apa yang ufturido sudah diwajibkan alaikum atas kalian, kecuali puasa wajib. Fa in lam yajid maka jika tidak mendapati ahadukum salah seorang dari kalian illa kecuali liha'a inabin kulit pohon anggur ya jangan lewat sini nak nanti ini nutupi lewat sana belakang ya atau uda syajaratin atau ranting pohonnya falyamdugha maka silakan dia kunyah untuk membatalkan puasa supaya nggak puasa hari Sabtu. Rawahul khamsah dari yang 5 warijaluhu thiqat dan para perawinya thiqah illa kecuali annahu hadis ini muttarib ada kegoncangan ya dalam matanya. Waqat ankarahu Malik dan mengingkari hadis ini yaitu Imam Malik. Waqala Abu Daud dan Abu Daud mengatakan wa huwa mansukh. Hadis ini hadis yang dihapus hukumnya. Ada khilaf itu ya. Nah, hadis yang berikutnya kita baca sekalian karena ini ada gandengannya hari Sabtu juga. 579 qala an Ummi Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallam kana adalah beliau atau adalah aktsara sebagian besar ma yasumu apa-apa yang beliau berpuasa minal ayyam pada hari-hari adalah yaumus sabti ya yaumus sabti itu isim kananya aktsara khabarnya jadi kana yaumus sabti aktsara ma yasum gitu yaumus sabti yaitu pada hari Sabtu wa yaumul ahadi dan hari Ahad jadi Nabi itu sering puasa hari Sabtu dan hari Ahad. Wa kana yaqulu dan beliau mengatakan innahuma bahwasanya keduanya yauma idin adalah hari Id lil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Wa ana dan aku uridu ingin an ukhalifahuma untuk menyelisih keduanya. Akhrajahun Nasai hadis riwayat Nasai wa sahih Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah ya. Ibnu Khuzaimah. Wa hadza lafdhuhu dan ini adalah lafadz dari Ibnu Khuzaimah. Maka dua hadis ini memberikan faedah. Para ulama mengatakan hadis ini memberikan dua faedah atau memberikan faedah. Di antaranya faedah yang pertama, hukum asalnya terlarang mengkhususkan puasa hanya pada hari Sabtu. Hukum asalnya terlarang mengkhususkan puasa hanya pada hari Sabtu saja. Ya, karena ada larangan dari hadisnya Nabi SAW. Kecuali kalau disambung dengan hari setelahnya, yaitu apa? Hari Ahad. Atau disambung dengan hari sebelumnya hari Jumat, karena hari Jumat ngikut hadis yang sebelumnya tadi. Ya.
Itu untuk puasa hari Sabtu. Terus berikutnya. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah, melarang dari puasa hari Arafah. Di Arafat. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam Ghairat Tirmidzi, selain Tirmidzi, wastanqiyah. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkannya Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Hakim, wastankarahu dan mengingkarinya Al-Uqailiyyu. Baik, sebelum kita masuk hadis berikutnya, tadi hadis yang sebelumnya tadi, ya, dan apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya hukumannya dilarang puasa hari Sabtu kecuali disambung dengan hari setelahnya. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, maka tidak masalah mau mengkhususkan hari Sabtu, mau mengkhususkan hari Ahad, tidak masalah. Karena apa? Karena sebagian ulama yang lain menganggap hadis yang melarang puasa hari Sabtu itu sudah dihapus hukumnya. Jadi ya itu ada dua pendapat di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya termasuk juga dilarang puasa hari Sabtu gitu. Mengkhususkan hari Sabtu. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Hadis 580 qala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an saumi yaumi Arafata, dari puasa hari Arafah. Di Arafah. Maksudnya apa? Melarang puasa hari Arafah yang ketika hari Arafah dia berada di Arafah. Berarti siapa sing dilarang? Jamaah haji, sing haji. Karena wong nang Jawa kan enggak punya Arafah. Iya. Rawahul khamsah, yang 5, ghairat Tirmidzi, selain Imam Tirmidzi. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Hakim, wastankarahu Al-Uqaili, dan mengingkarinya Al-Uqaili. Tidak menganggap kesahihannya. Baik. Maka hadirin memberikan pelajaran. Apa pelajaran? Hukum asalnya termasuk hari yang dilarang untuk Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi ya. Hadis ini pelajarannya apa? Hukum asalnya bagi jamaah haji dilarang puasa Arafah. Hukum asalnya. Karena hadis ini Nabi melarang orang puasa Arafah bagi orang yang sedang berada di Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah itu yang dianjurkan apa? Banyak zikir, banyak doa, banyak seterusnya. Ya. Maka hukum asalnya orang yang sedang wukuf di Arafah tidak perlu puasa. Ya, mangan sing cukup, ngombe sing cukup, cek isok konsentrasi ndonga ya. Karena di sana sudah panas sih. Kalau orang yang nggak sedang wukuf di Arafah, disunahkan puasa Arafah, puasa yang afdol gitu. Taib, hadis terakhir di bab ini. Hadis terakhir, wa an Abdullah, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, la shoma man shomal abada, tidak ada puasa bagi orang yang puasa puasa selamanya. Muttafaqun alaih wal Muslim, dan dari Muslim, min hadits Abu Qatadah, dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bilafzi, dengan lafaz la shoma, tidak puasa, wala la shoma, tidak puasa, wala aftara, dan tidak berbuka. Baik. Hadis berikutnya 581. Qala wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shoma, tidak boleh puasa. Man, orang yang, atau tidak dianggap puasanya. Man, orang yang shomal abad, puasa selama-lamanya. Maksudnya setiap hari puasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga disebut dengan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari. Bukan puasa wisol, kan puasa wisol terus kan. Ini puasa dahar itu puasa setiap hari. Maka Nabi melarang. Wali Muslimin, dalam hadis Muslim, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, bilafzi, dengan lafaz la shoma wala aftara, yang mana dia tidak puasa dan juga tidak la shoma wala aftara, ya, tidak puasa dan juga tidak berbuka. Ya. Baik. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwasanya hukum asalnya dilarang puasa setiap hari, shomal abad ya, dilarang puasa setiap hari, dengan catatan bagi orang yang lemah. Bagi orang yang lemah. Ini catatan penting, karena tidak secara mutlak dilarang. Jadi puasa dahar, ya, puasa dahar
maka ini dilarang bagi orang yang lemah. Nah, orang yang kuat, dalam artian kuat itu kalau dia puasa dahar, itu dia seperti manusia biasa. Maksudnya nggak ketok lemes, nggak apa, biasa, orangnya biasa. Maka bagi orang yang kuat disunahkan puasa dahar. Jadi puasa dahar ini memiliki dua hukum. Dia dilarang kalau orang itu lemah. Kenapa? Karena lemah nanti mudorotnya merembet nang lian-liane. Nyambut gawe gak temenan kan gitu ya. Sekolah gak temenan, akhirnya banyak yang keteteran. Nah, dilarang oleh Nabi. Tapi orang yang kuat maka dianjurkan untuk puasa dahar. Kenapa? Alasannya apa? Karena sebagian sahabat Nabi ada yang puasa dahar. Sebagian sahabat Nabi ada yang puasa dahar. Puasa terus gitu. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan pada sahabat Ibnu Umar yang ingin puasa dahar, fa inna li nafsika 'alaika hakun. Sungguhnya dirimu itu punya hak. Makanya jangan diforsir untuk puasa. Kenapa? Nanti dampaknya kamu lemah gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau nggak ada dampak, dalam artian dia kuat-kuat aja, maka tetap diperbolehkan. Dan bahkan banyak dari para ulama mengatakan yustahab, disunahkan, dianjurkan kalau memang kuat. Karena bagus untuk memerangi hawa nafsunya. Jadi itu untuk puasa dahar. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik.